Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini sapunya mana teman-teman? Selamat pagi ya untuk semua teman-teman saya. Selamat beraktivitas. Bentar teman-teman, ini kok agak kotor ya teman-teman ya. 2 hari kita tinggal teman-teman. 2 hari kita tinggal karena ada acara tasyakuran ya di rumah saudara kita teman-teman. Jadi kita bantu-bantu di sana. Dan ya ini nggak disapu. Biasanya kan disapu sama istri saya teman-teman, dibantu untuk nyapu ya. Ini 2 hari nggak kita sapu karena ya sibuk ya untuk bantu-bantu, karena di rumah saudara ada hajat, kita bantu-bantu. Kelihatan kan ya gambarnya teman-teman ya. Sebentar, biar bersih dulu teman-teman, karena kalau bersih ini kita bekerja itu enak teman-teman. Kalau kotor kita kan juga males ya. Hari ini kita akan seminar teman-teman. Nanti ada seminar dengan beberapa teman-teman muda-mudi ya. Saya kan juga muda ya teman-teman. Jadi ada seminar untuk istilahnya untuk teman-teman PPL ya. Jadi ada pelatihan dari pemerintah. Dan saya diundang tadi teman-teman. Kemarin diundang. Disuruh untuk ikut penyuluhan. Dan dikasih apa namanya? Dikasih uang transport teman-teman. Padahal ya nggak jauh ya, sekitar 15 kilo dari tempat kita teman-teman. Tapi ya kita dapat uang transport. Katanya untuk ganti uang bensin. Ya karena dikasih ya kita terima ya teman-teman ya. Kalau untuk minta-minta kita nggak mau teman-teman. Karena kita udah dapat ilmu aja udah senang sekali ya teman-teman ya. Karena beberapa pelatihan itu bagus teman-teman untuk menunjang kita. Jadi biar kita dapat ilmu-ilmu baru terus. Karena dunia pertanian ini kan terus berkembang ya teman-teman ya. Ada banyak hal yang berubah. Dan ada juga banyak hal yang berkembang, seperti contohnya hama ya. Yang bakal dibahas nanti adalah hama teman-teman. Karena sekarang itu kan habis ada fenomena badai El Nino kemarin itu. Jadi banyak tanaman yang mengalami kerusakan, banyak petani yang gagal panen teman-teman. Dan kita akan mengulas itu nanti di seminar teman-teman. Semoga saja nanti seminarnya bisa dibuka untuk umum ya teman-teman ya. Karena saya akan live di sana. Kalau boleh dibuka untuk umum akan saya live di sana. Kalau nggak boleh ya kita patuh ya teman-teman ya. Undangannya jam 9 teman-teman, jam 9 pagi, dan sekarang masih sekitar setengah 7 pagi. Ini saya sempatkan untuk menyiram tanaman di sekitar rumah. Biar kita tinggal biar lebih enak ya teman-teman ya. Karena kalau tanaman di dalam pot seperti ini nggak kita sirami teman-teman ya berbahaya sekali. Kalau kita udah
tanam di dalam pot seperti ini, kita memang harus konsisten di masalah penyiraman ya teman-teman ya. Apapun yang terjadi, kita tetap harus meluangkan waktu untuk menyiram. Jangan sampai tanaman kita kering ya. Karena perawatan itu penting teman-teman. Ini acara ini teman-teman, nanti untuk seminar ini ada sekitar, kalau di undangan itu saya lihat ada sekitar 150 orang yang diundang. Jadi ini melibatkan beberapa PPL swasta ya teman-teman ya. Terus penggiat tani dan juga beberapa pebisnis pertanian ya teman-teman ya. Kalau saya undangannya itu karena saya pebisnis tanaman ya. Jadi diajak lah istilahnya itu, dirangkul teman-teman. Jadi biar kita itu nggak sendiri-sendiri ya, biar bareng-bareng gitu, maju bareng-bareng. Terus juga dapat ilmunya juga bareng-bareng teman-teman. Ya semoga saja nanti bisa dibuka untuk umum ya, maksudnya bisa oleh live di sana atau gimana gitu kan ya. Nanti kita izin dulu ke panitia boleh apa enggak. Kalau boleh saya akan live di sana teman-teman, jadi biar teman-teman tahu lah nanti apa yang dibicarakan di sana. Ini airnya kok habis teman-teman, bentar kita cari air dulu teman-teman. Untuk tanaman yang kecil-kecil seperti ini teman-teman, ini penyiramannya bisa sehari 2 kali, karena ini di dalam polybag kecil ya. Ini polybag 15-20, jadi penyiramannya harus 2 kali kalau terik sekali ya teman-teman. Karena kalau polybag kecil seperti ini, penyiraman kurang ya tanamannya nggak akan berkembang teman-teman. Nanti daunnya kuning seperti kemarin ya, ketika kita tinggal kirim ke luar kota ya, saya pasrahkan kepada teman saya, ternyata nggak disirami teman-teman, malah ya jadinya kuning sekali. Makanya kalau untuk masalah siram-siram itu sebisa mungkin ya, mau serepot apapun itu saya sirami sendiri teman-teman. Kadang kalau kita pasrahkan ke orang itu ya, kadang orang itu suka meremehkan masalah penyiraman. Ya penting disirami saja, nggak dikontrol ya, airnya ini udah masuk di akar apa enggak, medianya udah basah apa enggak, itu kadang nggak dikontrol serius. Jadi cuma kadang disiram-siram saja ya teman-teman. Karena kalau penyiraman ini sampai telat fatal sekali teman-teman. Seharusnya bibit di dalam umur 6 bulan udah bisa dijual. Kalau kita ceroboh di dalam penyiraman ya 6 bulan belum bisa dijual teman-teman. Jadi yang rugi kan kita sendiri teman-teman.
Sambil nunggu penuh teman-teman, kita siram-siram yang di sebelah sini. Ini aktivitas di pagi hari ya teman-teman ya, setelah dari antar istri ke sekolahan, terus antar anak ke sekolahan juga kita siram-siram tanaman ya. Kadang saya lakukan ini setelah sholat subuh ya teman-teman, kadang siram-siramnya itu biar apa namanya, biar kita bisa segera untuk pekerjaan yang lain, misal ke ladang, atau kita kirim-kirim bibit ke pelanggan, atau kita bertemu dengan customer ya, ngobrol-ngobrol. Cuma karena subuh tadi saya masih ngantuk teman-teman, jadi habis sholat subuh saya tidur lagi tadi, karena capek ya habis bantu-bantu di rumah saudara teman-teman. Ya benar-benar capek sekali. Kalau musim panasnya seperti ini teman-teman, ini terik ya. Kalau siang itu terik sekali teman-teman. Pagi kita siram ini nanti jam 2 itu udah kering teman-teman, media tanamnya di sini. Nanti sore harus kita ulang lagi, kita kasih penyiraman teman-teman. Karena beberapa kan banyak yang mulai berbunga teman-teman tanamannya. Jadi kita memang harus rutin untuk kontrol airnya juga, biar nggak sampai rontok. Ini beberapa tanaman cangkok yang kita tanam di pot ya teman-teman. Ini nggak kita jual yang ini teman-teman, ini buat sendiri karena kita nggak punya varian jambu air yang ini ya. Ini varian jambu dalhari dan satu-satunya di tempat kita teman-teman. Karena kita sebelumnya kan memang nggak mengembangkan jambu air jenis dalhari ya. Tapi kemarin itu kita kehabisan bibitnya. Kemarin kan banyak ya, ada sekitar 12 pot dan udah laku teman-teman. Terus kita kelupaan untuk memberikan satu indukan, jadi kita mulai membuat indukan lagi. Ini berusia 4,5 bulan di dalam pot. Ini cangkokan ya teman-teman dalharinya, karena kan kita kembangkan sendiri sampai berbuah teman-teman. Kadang suka kelewat ya apa namanya kalau jualan itu, kadang mentang-mentang udah laku ya kita jual aja, kita gas untuk jual ya, sedangkan kita lupa untuk menyisakan indukan di tempat kita. Ya namanya penjual ya teman-teman, ketika udah laku kan seneng banget ya. Sampai lupa kadang nggak menyisakan indukan untuk dibuat sendiri. Nah kalau nggak punya indukan teman-teman, nanti perbanyak bibit dari mana teman-teman? Makanya nggak semua itu kan harus nggak dijual semua teman-teman, memang harus ada yang disisakan untuk dibuat indukan. Nah siram-siram seperti ini teman-teman, ini efektif sekali untuk menyiangi rumputnya teman-teman. Jadi kalau ada rumput 1-2 itu memang harus segera dicabut teman-teman, biar pertumbuhan dari tanaman kita itu nggak kalah ya. Nah seperti ini kan rumput-rumput yang mengganggu teman-teman, memang harus dibersihkan. Kayaknya ada satu yang harus diganti media tanam ini teman-teman. Ya udah mulai apa namanya, udah mulai pertumbuhannya udah stagnan ya, udah macet ini. Kayaknya media tanamnya udah kelas yang ini. Seingat saya ini di pot berukuran 45
Ini udah berbuah 3 kali teman-teman. Memang harus sudah dipangkas akar atau diganti pot ya teman-teman. Ini selangnya nggak teko teman-teman. Asik banget ya siram-siram di pagi hari seperti ini teman-teman. Merawat tanaman kita itu menyenangkan sekali. Ini sekalian untuk refreshing kita ya teman-teman ya. Refreshing dari penatnya pekerjaan. Jadi siram-siram seperti ini enak sekali teman-teman, positif. Kalau udah udah capek banget dengan aktivitas itu, saya menghabiskan banyak waktu di tanaman ya teman-teman. Itu buat refreshing saya. Karena penat sekali, kadang pekerjaan kita itu banyak ya. Kadang kita harus bertemu dengan customer, bertemu dengan orang-orang baru. Kadang kita menjelaskan banyak hal juga ya. Itu kan juga menguras tenaga teman-teman, dan juga menguras pikiran ya. Kadang kita merasa capek gitu. Jadi kalau udah merasa capek, udah merasa lelah gitu, saya menghabiskan waktu untuk tanaman, untuk merawat tanaman. Jadi saya bercengkerama dengan tanaman. Itu saya jauh lebih merasa fresh ya teman-teman, daripada saya harus piknik ke sana kemari gitu. Saya jauh lebih fresh ketika saya ada di sekitar tanaman-tanaman yang saya rawat. Sebentar ya teman-teman ya, ini kurang 1 kali lagi teman-teman. Ini masih kurang 1 yang kita sirami teman-teman. Nah ini udah selesai teman-teman. Kita matikan dulu airnya teman-teman. Bentar ya teman-teman ya, ngudut dulu atau merokok dulu atau nyantai dulu teman-teman. Kan udah capek ya, mulai dari pagi itu setelah sholat subuh tadi saya tidur lagi teman-teman karena kecapean ya. Kemarin itu kita bantu-bantu di rumah saudara karena ada hajat ya di rumah saudara kita. Itu sampai malam sampai pagi teman-teman, sampai 2:30 itu saya masih belum tidur karena bantu-bantu ya, karena bantu-bantu persiapan dan lain sebagainya. Terus pulang itu saya jam 3 pagi saya pulang, masuk kamar itu ternyata anak saya ngelilir ya teman-teman. Ngelilir itu terbangun dan minta dibuatkan dibuatkan susu ya. Terus saya buatkan. Setelah anak saya udah mau tidur lagi, saya baru tidur teman-teman. Itu udah ketika saya lihat HP itu sudah jam 3:20 teman-teman. Karena kecapean ya, saya langsung tidur jam 3:20 pagi. Setelah subuh jam 5 tadi ya, 4:30 dah. Itu mesti kan kita terbangun ya, walaupun secapek apapun itu, karena udah menjadi kebiasaan saya sejak dari dulu ya. 4:30 mesti bangun ya, tetap bangun teman-teman. Ya bisa dibayangkan ya, tidur kurang dari 2 jam itu kan ya capek sekali teman-teman. Setelah sholat subuh terus saya tidur ya, karena nggak kuat, itu capek, tidur lagi teman-teman. 5:30
mau nggak mau kan memang harus bangun teman-teman, kita harus sarapan dan memang harus beraktivitas. Saya antar istri ke sekolahan, antar anak ke sekolah juga. Terus saya tadi juga antar pupuk ke salah satu teman kita juga di kampung sebelah ya teman-teman, karena mau dibuat pupuk hari ini, jadi saya kirim pupuknya pagi-pagi tadi. Terus saya pulang teman-teman, pulang lihat HP lah, karena lihat ada pesanan apa hari ini dan lain sebagainya seperti itu. Saya cek WA dulu, saya scroll, saya liatin ada yang perlu dibalas ya saya balas, kalau yang masih tanya-tanya ya nanti kalau udah senggang saya balas ya. Setelah itu baru siram-siram seperti ini teman-teman, beraktivitas di kebun. Jadi kita merawat beberapa tanaman buah ini di dalam pot ini teman-teman, karena ini beberapa karantina punya sahabat kita. Jadi karantina itu adalah tanaman-tanaman yang rusak dan minta tolong untuk dirawatkan di sini. Istilahnya servis ya teman-teman. Jadi kita memang melayani jasa untuk seperti itu. Jadi punya beberapa penghobi tabel lampot di sini yang macet-macet, yang nggak bisa berkembang, itu memang diserviskan di tempat saya. Nggak cuma dari kampung saja teman-teman ya, bahkan dari kota juga ada teman-teman, bahkan dari beberapa beberapa teman-teman di luar kecamatan juga banyak yang mulai nitip di sini teman-teman. Karena saya kan telaten ya teman-teman ya. Dan terus setelah ini teman-teman, nanti sekitar 9:30 kita akan ada seminar ya teman-teman ya. Undangannya jam 8:30 teman-teman. Undangan di tulisannya 8:30, cuman tadi panitia bilang bahwa karena banyak juga yang dari luar daerah, seperti dari Pasuruan dan dan dari Surabaya, ada tamu juga kan nanti katanya. Tapi acaranya ini teman-teman nanti ya dimulai itu ya pastinya 9:30. Itu panitia tadi udah konfirmasi. Ya pokoknya kalau setelah telatnya 9:30 lah Pak kita datang gitu. Tapi karena saya itu nggak suka ya namanya kalau udah undangan 8:30 ya memang harus saya 8:30 udah di sana teman-teman. Walaupun itu molor 1 jam tetap saya tunggu. Jadi saya udah terbiasa untuk on time. Saya nggak suka datang telat-telat ya. Karena kalau telat itu saya ingat ketika saya dulu masih awal-awal ya teman-teman ya. Ketika saya datang awal-awal itu suka ada yang ngaret-ngaret, itu kan jengkel teman-teman rasanya. Jadi saya nggak mau menyakit perasaan orang dengan saya telat seperti itu. Makanya saya membiasakan diri untuk on time biar orang lain itu nggak jengkel kepada saya teman-teman. Kalau jengkel kepada saya kan bahaya ya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin saya harus on time teman-teman. Ini menyempat-sempatkan diri untuk membuat video teman-teman, karena ya untuk mengejar jam tayang ya. Untuk mengejar jam tayang dari YouTube ini, dari channel ini ya, Juragan Jambu. Udah 1100 teman-teman, dan seneng lah pokoknya tiap hari itu nambah ya. Tentang 25, tentang 50 itu nambah teman-teman tiap hari. Kita nikmati prosesnya, nggak usah terburu-buru, yang penting kita upload video teman-teman. Karena kalaupun kita buru-buru monet tapi video kita sedikit ya nggak ada dolarnya teman-teman. Penting sekarang kita upload dulu lah video, upload dulu tiap hari upload gitu ya. Itu bagus banget nanti kalau udah lebih dari 50 atau ada 100 video gitu kan enak teman-teman. Jadi kalau kita masih punya video di bawah 50 atau 100 itu kan ya nanti subscriber kita ya juga nonton apa teman-teman, masa nonton live aja kan ya gitu. Yang penting kita perbanyak konten-konten kita perbanyak video-video kita. Gak usah ribet bikin video teman-teman, seadanya, sebisanya. Kalau kita aktivitasnya siram-siram ya siram-siram, itu dibuat video seperti itu. Terus kalau kita lagi mupuk ya kita kasih video pemupukan. Kalau kita ketemu cewek cantik ya nanti kita videokan ya. Karena saya tadi baca undangannya juga ya teman-teman ya. Jadi yang diundang itu ada 100 lebih ya. Tadi ada sekitar 20, itu nanti ada anak-anak dari universitas ya, dari Universitas Pertanian di Perguruan Tinggi di Malang juga. Itu sebagai peserta juga. Jadi nanti senang lah ketemu dengan daun-daun muda ya teman-teman ya. Bikin saya semangat teman-teman. Teman-teman di pagi hari ini nanti tulis di kolom komentar ya, mulai dari bangun terus sampai jam 8:30 itu biasanya kegiatannya apa, nanti ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya,
biar kolom komentarnya rame di tempat saya ini, biar ada nanti kita ngobrol-ngobrol di sana teman-teman. Kalau saya mulai dari subuh sampai setengah 9 ya udah rapat sekali teman-teman, jadwalnya udah padat banget. Nanti kalau senggang itu ya nanti sekitar jam 12 ke atas itu sampai jam 2 itu saya senggang teman-teman, karena saya kadang istirahat, kadang ya tidur. Kalau nggak tidur ya main HP teman-teman. Pokoknya saya leleh ya, istilahnya itu merebahkan diri. Istilahnya itu apa namanya ya, me time ya teman-teman ya. Kadang juga balas-balasin WA lah di sana di jam 12 sampai jam 2 itu teman-teman. Nah, WA yang masuk seperti pertanyaan dari beberapa subscriber ya, atau beberapa customer dari Juragan Jambu itu kan banyak ya teman-teman ya. Kadang WA itu sehari itu bisa sampai 50 atau kadang lebih dari 100 teman-teman dalam tiap harinya. Makanya kadang kalau WA itu nggak segera saya balas, nanti kelupaan teman-teman, nanti akan ketumbuk seperti itu. Waduh, ini kok baterai sisa 19% ini teman-teman. Bentar lagi ya. Kelupaan tadi nggak dicas ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, masih cukup lah untuk buat video. Ini alpukat andalan saya teman-teman. Jadi kalau kalau teman-teman kepingin tanam alpukat itu, saya rekomendasikan untuk menanam alpukat SAP 034. Alpukat SAP 034 itu bentuknya lonjong-lonjong teman-teman, bentuk lonjong-lonjong bagus. Ada di video saya reviewnya teman-teman. Nanti kalau nggak ada di video Juragan Jambu ini, teman-teman bisa nonton di channel satunya milik saya, namanya Turen Tabul Lampot ya. Nanti ketik saja judulnya review alpukat SAP 034. Nah, nanti muncul kalau Turen Tabul Lampot ya itu teman-teman. Nanti dilihat di sana. Videonya ketika awal tanam juga ada di sana, video dokumentasi, video pemupukannya juga ada, video review buahnya juga ada teman-teman, komplit di sana. Nanti teman-teman bisa kepo-kepoin lah untuk akun Turen Tabul Lampot ya teman-teman ya. Turen Tabul Lampot. Turen itu nama desa saya teman-teman. Jadi kan saya orang Turen, jadi saya tulis Turen biar enak gitu ya. Tabul Lampot itu tanaman buah di dalam pot, itu singkatan ya teman-teman ya. Jadi istilah tabul lampot itu mulai populer ya, mulai sejak zaman dahulu teman-teman. Kenapa kok menanam di tabul lampot, istilahnya menanam di dalam pot ya, karena kan nggak punya lahan teman-teman. Jadi kita kepingin menanam, kita ingin menyalurkan hobi kita, bercocok tanam yang di pot ya teman-teman ya, bukan bercocok tanam yang ya teman-teman ya. Saran saya untuk menanam alpukat ini SAP 034, rasanya enak sekali teman-teman, rasanya itu kering. Jadi alpukat itu biasanya kan teksturnya agak melenyek gitu ya. Kalau alpukat ini SAP 034 ini enggak teman-teman, teksturnya kering, enak teman-teman. Jadi kalau kita makan alpukat itu nggak usah di jus, langsung dimakan itu udah enak, rasanya manis, ada gurihnya teman-teman. Kalau kurang gurih ya nanti dikasih Royco atau Masako nggak apa-apa teman-teman. Rasanya enak. Ketika di jus pun, ketika saya coba iseng untuk ngejus ya, karena istri saya itu kan suka jus ya, jadi istri saya itu ngejus ini alpukat SAP 034 itu, rasanya enak sekali teman-teman. Rasanya itu lebih pekat. Jadi kalau kita beli jus di jalanan itu kadang kan rasanya ambiar ya, kayak kurang susu, kayak kurang alpukatnya kayak sedikit gitu ya. Dan kalau ini sedikit saja gitu udah pekat dan enak teman-teman. Rasanya itu udah udah enak banget, pekat gitu loh teman-teman. Rasa alpukatnya itu kerasa sekali, rasanya pekat ya. Mungkin salah satu yang saya rekomendasikan ya ini alpukat SAP 034 ini. Dari beberapa banyak varian alpukat impor atau disebut alpukat introduksi ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk tanam ya, untuk DPL di bawah 500, saran saya untuk menanam alpukat SAP 034 ini. Ya walaupun di DPL 900 atau 1000 di tempat beberapa teman-teman saya itu bisa buah, cuman rasanya memang agak berkurang sedikit karena untuk di daerah MDPL yang lebih tinggi. Kalau untuk DPL 500 ke bawah itu rasanya enak banget teman-teman. Kalau untuk alpukat di MDPL atas ya, seperti di daerah 1000 MDPL gitu ya, nanti ada lagi rekomendasi yang saya sarankan teman-teman. Nanti bisa pakai diamond head, nanti bisa tanam alpukat reed atau alpukat khas, sepa dan lain sebagainya ya.
Kalau untuk dataran-dataran menengah ke bawah ya saran saya untuk menanam ini saja teman-teman, alpukat sap 034 ini udah rekomendasi dan rasanya enak teman-teman. Kayaknya udah cukup ya teman-teman ya, durasinya udah aman, udah sekitar 30 menitan. Terima kasih atas supportnya teman-teman yang luar biasa, yang selalu menonton video di akun Juragan Jambu ini secara penuh mulai dari awal hingga akhir serta menyematkan jempolnya dan berkomentar dengan bijak di sana. Komentar kasar ya gak apa-apa sih teman-teman, komentar yang kritik juga boleh lah. Demi keberlangsungan channel ini ya, dan demi perkembangan channel ini, saya membuka kritikan-kritikan atau saran-saran yang membangun ya teman-teman ya. Mau saran yang atau kritik yang menjatuhkan juga nggak apa-apa teman-teman, bebas lah, itu haknya teman-teman. Kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, mohon dikasih masukan ya teman-teman ya, demi kebaikan dan keberlangsungan channel ini. Saya nggak gila hormat ya teman-teman ya, bebas mau berkomentar apapun boleh. Komentar itu saya bebaskan, nggak ada yang saya saya blokir kata-kata tidak pantas, itu nggak ada teman-teman. Semuanya saya lost di sini, bebas. Jadi ini ajang ekspresi untuk kita teman-teman. Bebas lah mau komentar apapun boleh di sana teman-teman. Terima kasih atas supportnya ya teman-teman ya. Nah ini karena udah menjadi ciri khas di tempat kita ya teman-teman, di akun Juragan Jambu. Kita spill wajah ganteng dulu ya teman-teman ya. Spill wajah ganteng. Loh ini loh teman-teman, glowing ya. Wajah-wajah petani ya seperti ini teman-teman, hitam seperti ini ya karena terpapar sinar matahari ya. Tapi saya merasa ganteng teman-teman, jadi nggak pernah merasa minder, jelek atau dan lain sebagainya ya. Saya merasa ganteng. Ganteng mulai lahir ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih atas supportnya. Semoga dengan menonton video ini teman-teman bisa tersenyum, karena teman-teman tersenyum itu saya sudah berbahagia sekali teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri videonya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Juragan Jambu. Ganteng ya teman-teman ya. Ini Bang Aras pasti rewel ini kalau saya sepil seperti ini teman-teman.